Waktu pelanggaran pertama Dewangga pada pemain Vietnam jadi penalti, kartu kuning nggak? Kelupaan itu wasit. Karena itu penalti harusnya kartu kuning. Karena berarti betul firm terjadi pelanggaran di area penalti. Kan selamat Dewangga. Habis itu Dewangga dapat pelanggaran lagi kartu kuning. Kan kalau jadi sebenarnya Anda melihat ini equal ya? Maksudnya sebagai pelatih tim nasional nggak usah angkat soal isu wasit deh. Ini kayak di kompetisi lokal gitu, dikit-dikit soal wasit, dikit-dikit soal wasit isunya gitu. Kita naik level lah dikit soal performa pemain. Ini ada 3 isu yang saya lihat diangkat. Tapi tidak ada satupun yang dia bilang saya yang bertanggung jawab terhadap semuanya. Waktu itu memang kontrak prestasi ini kan kalau kembali lagi juara AFF, pada situasi ketika PSSI harus memilih apakah melanjutkan kontrak dengan Luis Milla atau dengan STY sebagai pelatih baru. Kan waktu itu kan Milla kan dipanggil dulu kan, konsultasi dulu kan. Nah Luis Milla kan diminta, lu bisa jamin nggak juara AFF? Dia bilang nggak ada yang bisa jamin, Tuhan juga nggak bisa jamin. Kan? Istilahnya gitu kan, siapa yang bisa jamin gitu kan. Nah STY enggak, STY bilang bisa. Itu yang salah satu jadi bargaining point. Kecap. Mungkin STY merasa gue dengan Korea bisa gitu kan. Yakin mas dengan Indonesia harusnya gue bisa nih kalau dikasih waktu segini. Kira-kira kan gitu. Tapi faktanya sekarang kan udah cukup nih, udah sampai di ujung masa baktinya ternyata ya. Ya begini-begini aja ya gitu. Nah kalau misalnya kita udah dibohongin sebenarnya. Maksudnya kan dia bilang bisa juara, kan nggak juara. Artinya kan kayak gini, udah gue bisa nih gitu, kayak lu udah ngomong seperti itu. Artinya menjanjikan sebuah prestasi yang udah lama lah kita pengen gitu. Tapi kan nggak berhasil juga. Kalau misalnya diulang lagi berarti kan kecebur di lubang yang sama. Asia, kalau kita nggak bisa juara AFF, nah teori ini akan gue bantah dengan contoh yang dengan fakta. Singapura itu 4 kali juara AFF, gak pernah ikut Piala Asia. Sementara kita lolos Piala Asia dengan kualifikasi, gak pernah menang AFF. Ya, jadi teori itu udah nggak masuk akal. Itu hanya teori untuk orang yang belajar bola dari komputer, which is nggak ada masalah juga. Tapi tolong jangan seolah-olah lu paling benar dengan data-data lu. Masyarakat sepak bola Indonesia itu sekarang udah pintar. Ya. Mereka tahu. Kenapa gue selalu bilang gue nggak peduli dengan AFF. Sekarang kita ketemu Vietnam, gue dukung full. Kalaupun nggak juara, that's okay. Ini sebagai pelajaran. Seperti kayak lawan Malaysia. Babak pertama gue nonton itu, luar biasa mainnya. Babak kedua nyaris nggak ada peluang, udah drop, udah jelek, udah ini. Sintayong kan tahu apa yang dia lakukan. Dia ingin bereksperimen, memberikan kesempatan kepada beberapa pemain. Lihat performanya seperti apa. Ternyata nggak bisa. Akhirnya menang lawan Thailand. Lawan Thailand gue nggak nonton karena gue keluar kota. Lawan Thailand nggak nonton, akhirnya menang. Lawan Timor Leste katanya dicurangin wasit 1-0 sedikit. Oke lah, itu bagian dari proses. Akhirnya bisa menang lawan Thailand. Langsung bungkam semua itu para kritikus dan lain-lain, ya kan? Bahwa lu mengkritik sih boleh-boleh aja, itu hak lu kok. Dan semua orang juga suka mengkritik. Gue pun juga suka mengkritik tim-tim bola. Memang ini profesi kita. Tapi kalau mau kritik itu ada dasarnya, Jangan bilang kalau nggak juara. Kalau seandainya kita nggak juara kalah lawan Vietnam, that's okay. That's okay, karena tujuan kita adalah Piala Asia, Asian Games dengan Indra Syafri dan Piala Asia di Januari dengan Sintayong. Kenapa gue bilang Piala Asia? Karena Piala Asia, ya semoga kalian para anti Sintayong itu nonton. Piala Asia, target gue itu lolos grup, dan itu cukup realistis, itu 50-50 lah, dibantai lawan Jepang karena Irak sama Vietnam juga dibantai lawan Jepang, asumsi seperti itu, dan kita tinggal cari poin lawan Vietnam dan Irak. Gak harus sekali menang, sekali seri pun bisa lolos juga. Kalau kita lolos grup, pintu ke Piala Dunia itu sudah dekat. Makanya gue berkali-kali bilang, lu lolos grup di Piala Asia, value-nya 10 kali lebih besar daripada menang AFF, ngerti nggak? Atau lebih besar daripada 10 Piala AFF. Ya contoh kayak Singapura lah, 4 kali juara AFF loh, ikut Piala Asia aja nggak pernah, ngerti? Mencuat tagar-tagar Stewart di media sosial,
benarkah Sintayong STY akan diberhentikan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia? Pengamat sepak bola Ardi Nurhadi Sufi mengatakan sepakat jika Sintayong diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ardi lewat akun Twitternya @ardinsufi, dengan disertai potongan gambar yang menunjukkan berita Exco PSSI minta Sintayong out setelah gagal di Piala AFF 2023. Menurut Ardi, STY adalah pelatih hebat, di bawah kepemimpinannya terlihat progres pada kualitas pemain timnas Indonesia, namun pada kekalahan leg kedua laga semifinal Piala AFF 2023 lalu membuat Ardi berubah pikiran. Selain itu Ardi mengatakan, persoalan taktik STY tidak bisa diragukan lagi. Dapat dilihat Indonesia selalu jadi tim yang lebih banyak mendapat peluang mencetak gol, hanya menurutnya permasalahan ada di penyelesaian akhir. Dia mengatakan soal penyelesaian akhir ini datangnya dari kompetisi, menurutnya timnas yang baik datang dari liga yang baik yang diciptakan federasi dan klub yang baik juga. Soal masalah finishing ini datangnya dari kompetisi. Terdengar klise, tapi benar, timnas yang baik datang dari liga yang baik. Liga yang baik datang dari federasi dan klub yang baik. Inilah masalah akut kita. Federasi dan klub kita gak baik-baik saja. STY bukanlah sosok untuk masalah ini, ujarnya pada thread yang dibuatnya. Ardi sangat mendukung STY out karena baginya kualitas pelatih dengan taktik yang tinggi harus dibarengi dengan pemahaman yang baik pula dari para pemain juga. Saya dukung STY out karena percuma kita punya pelatih hebat soal taktikal tapi para pemain kitanya gak bisa mengeksekusi taktik tersebut. Sendirian, Pep Guardiola pun bakal kesulitan kalau latih timnas itu sangat relate, katanya. Lebih lanjut menurut Ardi eksekusi taktik pemain sepak bola Indonesia semakin baik, namun ada persoalan mendasar yang jadi masalah pada pemain timnas dalam finishing di setiap pertandingan, dan bagi Ardi hal tersebut diakibatkan federasi dan klub. Dia juga menyinggung soal klub-klub di Liga 1 yang mengeluarkan banyak uang untuk pemain dan pelatih asing, dan melupakan sarana dan prasarana untuk perkembangan para pemain lokal. Contoh gampang, banyak pemain Garuda Select GS yang potensial. Bagas Kahvi, Kakang, Fajar Rahman, David Maulana, Brian Aldama dan lain-lain. Begitu ke klub Indonesia potensi mereka gak kelihatan. Selain gak dapat menit bermain, alasannya ya karena infrastruktur kita gak seperti di GS, kata Ardi. Lanjut menurut Ardi, perlunya ada pembenahan infrastruktur untuk pengembangan para pemain sepak bola di Indonesia oleh para klubnya. Baginya, STY tidak akan menyelesaikan masalah sepak bola dalam negeri. Kekalahan melawan Vietnam dalam laga semifinal Piala AFF 2023 merupakan kesalahan eksekutif taktik, terutama terkait dengan kualitas dasar pemain.